Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Mas Rizal Fauzi. Sesuai judul, kita bakal unboxing Vivo X300 Pro. Saya penasaran banget dengan HP ini. Pertama tentu soal kamera, yang kedua Origin OS-nya yang sekarang udah bisa berkomunikasi dengan Apple. Ya, saya kan kerja pakai Mac dan juga pakai iPhone. Jadi ini bakal ngebantu banget untuk workflow saya. Dan saya bikin video dari kayak gini masih dibungkus ya, karena saya beli ini murah banget. Jadi takutnya sih ada penipuan gitu ya, karena kan harganya tuh sampai turun 3 juta. Ya kurang lebih 3 juta. Dan saya tanya, katanya sih ini bukan repack tapi masih segel. Dan alhamdulillah ternyata ini X300 Pro beneran masih segel kalau saya lihat dari plastiknya ya. Mana? Nah, segel birunya di sini masih aman, belum dibuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya tertarik dengan X300 Pro karena kameranya dan Origin OS yang udah bisa berkomunikasi ya, dalam tanda kutip, dengan iPhone. Nah, kenapa gak ambil Oppo X9 Pro aja? Alasannya ya karena soal harga. Ini juga kalau harganya masih sama pas waktu pre-order saya gak mau sih. Tapi karena bisa murah banget ya, kurang 3 juta, jadi saya tertarik. Oke, boxnya kayak gini, ada buletan yang menonjol ya. Ini tuh menggambarkan kamera dari X300 Pro, modul kameranya. Co-engineer with Zeiss. Kalau Oppo itu Hasselblad. Oke, di sini ada Vivo X300 Pro. Untuk finishingnya saya suka ya, dia kayak kulit gitu, kulit jeruk sorry. Oke, langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran masih segel kah atau enggak? Dan kalau lihat dari sini sih beneran masih segel ya. Karena saya lihat beberapa reviewer itu untuk unboxing Vivo X series sekarang itu harus ngerusak ini. Minimal sedikit lah kebuka, tapi ini bener-bener masih tutup ya, belum kebuka. Yang bikin susah untuk dibuka ya karena tonjolan kameranya ini. Kalau ininya juga kelihatan masih nempel, jadi bener-bener masih segel. Oke, langsung aja kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yah, sobeknya kayak gini bro. Ini dia Vivo X300 Pro. Ya, bagian belakangnya ini cakep sih. Feel premiumnya benar kerasa, dan saya ambil warna brown, coklat, mocha gitu ya. Modul kameranya sih, ini coba samping dulu. Ini modul kameranya bener-bener tebal. Oke, di bagian atas di sini untuk LED-nya dia misah gitu, nggak masuk ke dalam buletan modul kameranya. Di sini ada 4 kamera, 1, 2, 3, 4 dengan branding Zeiss dan T-Star. Kemudian di sini ada Vivo, finishing bagian belakangnya ini lembut ya, kayak kaca gitu. Mungkin memang finishingnya ini kaca ya bagian belakangnya ya. Kemudian bagian sampingnya ini finishingnya juga dibikin matte gitu, jadi gak gampang meninggalkan bekas sidik jari, sidik jari. Di bagian belakangnya juga sih ini aman ya. Coba kalau di sini di iPhone 17 Pro ini tuh banyak cetakan sidik jari, tapi di sini aman. Apalagi warnanya ya yang bikin samar mungkin ya. Kalau warna hitam mungkin bakal kelihatan. Ini di iPhone meninggalkan bekas sidik jari. Kemudian saya juga punya Samsung yang ini udah saya simpen di Shopee ya karena mau saya jual. Ini warnanya lumayan mirip kan ya dengan Vivo dan nggak begitu kelihatan, padahal ya tetap aja ada sih bekas sidik jari. Oke, lanjut ya. Di sini ada bolongan speaker, kemudian ini mikrofon ya harusnya. Dan ini untuk slot. Bagian samping di sini ada tombol, ini kayak iPhone gitu ya. Nah, ini. Kemudian di bagian atas di sini ada bolongan speaker juga harusnya ya. Kemudian ada garis antena juga. Dan di sini ada tulisan ternyata ya di bagian kameranya ini Vario Apo Sonar.
Dan kalau kamu pegang ini bagian modul kameranya, samping-sampingnya tuh ada gerigi-gerigi gitu. Oke, kita lihat apa lagi yang kita dapatkan ya. Biasanya kalau produk-produk dari Cina masih nggak pelit ya. Chargernya ngebut ya, 90 watt maksimal. Nah, yang saya sayangkan ya, kabelnya itu masih pakai USB A to C, nggak C to C gitu ya, kurang simpel aja sih. Udah di kotak itu cuma itu, dan satu lagi di sini ada SIM tray ejector. Kemudian masih juga ngasih casing. Untuk sebuah casing gratisan, dan mereka juga ngasih warna yang senada dengan warna yang kita pilih. Ya, warna brownnya lumayan mirip ya. Jadi kalau kita pasang nih, tetap memperlihatkan warna asli dari si Vivo-nya. Untuk sementara kan lumayan ya kalau belum ada duit buat beli casing third party. Tapi ini juga cakep sih. Oke, sekarang kita nyalain aja ya Vivo X300 Pro. Dan saya baru nyadar di sini udah terpasang anti gores. Ya bukan tempered glass ya, anti gores biasa yang tipis. Dan saya setting dulu ya. Oke, ini dia tampilan depannya. Udah saya setting dan langsung dapat update untuk Origin OS-nya ya. Kita lihat di bagian setting, kemudian tentang ponsel Origin OS versi 6. Dia menggunakan prosesor 4,21 GHz Dimensity 9500 octa-core dengan penyimpanan 512 dan juga RAM 16 tambah 16. Ini bakal saya nonaktifkan ya. Kemudian kapasitas baterainya 6510 karena ini HP berat banget. Salah satu yang bikin dia berat ya baterainya yang cukup gede ya. Lihat, hampir 1/4 kilo. Dan ini kalau tanpa case 229 gram. Ini untuk RAM 1616 nya mau saya nonaktifkan itu di bagian mana ya? Nah, di sini RAM dan penyimpanan. Kemudian ini dia RAM 16/16, RAM diperluasnya saya nonaktifkan aja. Dan kalau dinonaktifkan dia bakal minta reboot. Karena 16 pun kayaknya sih udah cukup ya. Salah satu fitur baru juga di Origin OS ini adalah di bagian lock screen. Di sini ada namanya flip card kayak gini. Jadi kalau digerakin dia bakal ada visual gitu ya. Ini bisa ganti loh, pakai foto sendiri ya atau video sendiri gitu. Tinggal di crop aja nanti di bagian pengaturan. Kalau dari segi tampilan ya itu gak terlalu banyak berubah karena saya juga ada nih Vivo Y100 5G. Ini masih pakai Vantage OS. Kayaknya bakal dapet ya kalau saya baca-baca itu di pertengahan 2026 ke Origin OS. Ya kan, untuk tampilan ikonnya itu gak terlalu banyak berubah. Tapi yang paling kerasa itu ya soal smoothness-nya. Ya, buka tutup aplikasinya smooth banget. Kita mulai dari fingerprintnya. Ada animasi kayak gitu, tapi nggak supersonic kayak di Samsung ya. Coba sekali lagi. Gagal. Oke. Kalau di Samsung nih, ya kita coba di Samsung. Tuh, sedikit doang. Oh, nyala dulu. Kalau dari mati gini, oh nyala ya. Sekali lagi, coba nyalain dulu. Ah, sama kalau lagi nyala ya, cepet juga. Nah, ini nih berbagi file yang saya tunggu-tunggu. Saya udah nyoba tadi beberapa dan agak sedikit menyebalkan ya, karena tidak selancar seperti yang dikasih lihat di video-video review. Kita coba langsung ya, bagikan aja dari sini. Kemudian Vivo Share atau Easy Share bebas ya. Langsung deketin aja. Pastikan NFC-nya itu aktif. Nah, gagal tuh. Ya, gagal, nggak kebaca. Sempat kebaca, sempat tidak juga. Kita coba pakai aplikasi lain di sini seperti Vivo Share. Kita deketin. Nah, kebaca sekarang. Kita
open. Nah di sini tuh ada jeda. Ya memang nggak secepat AirDrop, tapi ya cukup lah ya. Kita nyoba. Ya kayak gitu. Belum kekirim juga padahal udah join jaringannya. Tapi nah oke, terkirim, berhasil. Nah kayak gini. Kita coba sebaliknya dari iPhone ya ke Vivo. Pilih easy share, share aja langsung, deketin. Nah oke, open, tunggu lagi. Dan lebih cepat ya kalau dari iPhone ke sini. Mana tadi fotonya? Mana hasil fotonya? Pengiriman selesai, dikirim ke iPhone. Kok malah dikirim ke iPhone sih? Lah 2 kali yang tadi. Saya mau ngirim ini. Kita coba sekali lagi. Pilih easy share, kemudian share, kemudian tempelin. Nah di sini kan send file. Tap the button to send. Oke, klik connecting, terima. Nah sekarang benar nih. Ya cepat ya, lebih cepat dari iPhone ke Vivo. Oke, kita coba sekali lagi. Apakah benar kalau dari iPhone lebih cepat? Kita pilih satu gambar random aja dari sini, kemudian kita bagikan seperti biasa dan easy share. Kita tempel. Tuh nggak mau kalau pakai easy share mah bro. Kenapa ya? Nah bisa. Oke. Gagal kan? Coba kita keluarin dulu dari aplikasinya. Cek sekali lagi. Nggak mau juga. Kita coba pakai Vivo Share aja lah. Yang udah tadi gagal benar-benar bisa. Nah mengirim, open. Mana hasilnya? Yap, betul ya. Jadi lebih ya, betul. Lebih cepat kalau kita ngirim dari iPhone ke Vivo daripada dari Vivo ke iPhone. Ini macet nih. Terus aja muter-muter kayak gitu. Pengiriman gagal akhirnya. Oke. Ternyata tidak seindah kita lihat di reviewer ya untuk koneksi atau komunikasi antara iPhone dan juga Vivo ini. Dan terakhir soal kamera, ini tentu ya yang paling menarik dari HP ini. Ini fiturnya bejibun, banyak banget ya. Mulai dari sini paling ujung ada foto cepat, kemudian landscape dan malam. Yang hasilnya tuh cakep banget kalau pakai mode landscape malam. Bisa kayak gini ya. Ini tentu tidak sesuai dengan aslinya, udah kecampur sama AI. Sedangkan ini tanpa pakai fitur landscape malam. Ini pakai landscape dan malam, ini pakai foto biasa ya. Tapi tetap ada campuran AI. Sebenarnya itu bisa dinonaktifkan ya. Warna langitnya tuh kayak gini. Tapi setelah pakai landscape dan AI, landscape dan malam, jadi warna ungu. Untuk detailnya cakep meskipun di kondisi malam kayak gini ya. Wah, saya suka banget sih kualitas fotonya. Kemudian ada juga mode potret yang ini tuh banyak banget pilihan modenya ya. Di sini ada mode makro, sosok dan lain-lain. Saya udah coba beberapa. Nah, seperti ini.
Tapi di sini ada sedikit aneh ya. Nah, lihat di sini jarinya, jempolnya nggak natural ya. Kemudian ya karena ini malam kan, kalau siang sih harusnya bagus-bagus aja untuk edge detectionnya. Kalau di sini kelihatan ada beberapa miss ya, kecil doang kayak gini. Banyak miss juga di sini kalau kita zoom kayak gini. Ini kan sekali lagi malam, saya belum nyoba siang karena ini udah malam, pengen segera diselesaikan dulu videonya. Nantilah soal kamera lebih lengkapnya bakal saya bikin lagi. Dan lihat di sini matanya aneh. Oke, untuk sampel ya sedikit saya kasih lihat di sini. Nanti saya bakal kasih yang lebih detailnya lagi untuk kamera Vivo X300 Pro. Ini di resolusi 4K 60 fps, panning bagus-bagus aja. Ya mungkin karena ini belum panas juga ya. Biasanya kalau udah panas, kalau diputar kayak gini dia agak sedikit bergetar-getar. Tapi ini aman, cakep. Kemudian perpindahan kamera di X300 ini cakep juga. Gak kerasa ngejedak banget. Ini yang paling kerasa sih dari ultrawide ke kamera utama ya. Tapi kalau dari kamera utama ke tele ada sedikit juga ngejedak, tapi nggak parah. Tinggal ditambah smoothnya aja sih. Ini udah 10 kali. Kita putar lagi untuk video bisa sampai 20 kali ya. Tapi kalau di mode stage harusnya bisa lebih dari ini. Dan cakep sih ini, bisa jauh banget kelihatan itu gunung ya. Sejauh apa ini gunung ya, menara tuh segitu bro, jauh. Sedangkan kamera depannya seperti ini, dan sekarang juga udah bisa di resolusi 4K 60 fps. Untuk dynamic range-nya cakep, awan terlihat jelas, wajah saya juga masih terlihat jelas, nggak gelap banget ya. Kita coba sekali lagi. Sekali lagi ini di mode standar, gak pakai efek apa-apa, jadi masih polosan aja. Nice sih, kerasa banget upgrade-nya karena saya ini untuk Android-nya pindah dari S24 Plus ke Vivo X300. Cakep. Wah, di sini juga bisa zoom ya. Wih. Coba di animasinya di pelanin dikit gitu, bakal cakep. Oke, terima kasih bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai. Bagi kalian yang tertarik dengan pembelian ini ya, toko yang saya beli yang harganya jauh lebih murah, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.